Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali dengan Ibu Cici pada pembelajaran tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat menganalisis rantai makanan pada sebuah ekosistem. Yang kedua, dapat membuat rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. Ketiga, dapat menganalisis pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang keempat, dapat membuat teks non-fiksi tentang rantai makanan berdasarkan hewan yang dipilih. Yang kelima, dapat membandingkan properti tari dari berbagai jenis tari tradisional di Indonesia. Yang keenam, dapat memeragakan salah satu tarian Nusantara menggunakan propertinya dengan benar dan percaya diri. Masih ingatkah anak-anak dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pada suatu rantai makanan, terdapat istilah produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, contoh tumbuhan dan fitoplankton. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dari pihak produsen. Artinya, konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri, dan mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi atau hanya tinggal makan saja. Pengurai adalah organisme yang mengurai zat atau makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan. Produsen dimakan oleh konsumen 1. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Konsumen 2 mati, kemudian membusuk, diuraikan oleh pengurai, dan hasil penguraian digunakan sebagai pupuk oleh produsen. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah yaitu rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Rumput berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen 1. Ular berperan sebagai konsumen 2. Elang berperan sebagai konsumen 3. Dan jamur berperan sebagai pengurai. Contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh singa, singa mati kemudian diuraikan oleh pengurai, dan hasil penguraian dimanfaatkan oleh tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai produsen, kambing berperan sebagai konsumen 1. Singa berperan sebagai konsumen 2, dan jamur berperan sebagai pengurai. Kemudian, contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Plankton dimakan oleh udang, udang
dimakan oleh ikan tuna. Ikan tuna dimakan oleh singa laut. Singa laut mati diuraikan oleh pengurai. Plankton berperan sebagai produsen. Udang berperan sebagai konsumen 1. Ikan tuna berperan sebagai konsumen 2. Singa laut berperan sebagai konsumen 3. Kemudian singa laut mati diuraikan oleh pengurai. Hasil penguraian dimanfaatkan oleh plankton. Anak-anak, masih ingatkah dengan teks non-fiksi? Ya, benar sekali. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri teks non-fiksi yaitu: 1. Teks non-fiksi berusaha mencari taraf objektivitas yang tinggi dan berusaha menggugah nalar atau pikiran pembaca. Kedua, bahasanya bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda. Ketiga, berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, atau makalah. Sekarang kita baca contoh teks non-fiksi yang berjudul Jenis Makanan Hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ular, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Apa itu properti tari? Properti tari adalah segala perlengkapan alat atau benda yang digunakan dan dibutuhkan di saat pementasan tari untuk menambah nilai keindahan pementasan tari. Properti tari antara lain sampur, bokor, bakul, keris, kuda kepang, piring, lilin, payung, dan lain-lain.
Bega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti panen sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Tari piring Minangkabau adalah tari yang menampilkan atraksi tari menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa satu piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau. Properti yang digunakan adalah piring. Tari Baksa Kembang dari Banjar adalah tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang, tari Baksa Kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara perkawinan. Properti yang digunakan adalah rangkaian bunga. Tari Remo dari Jawa Timur. Tari khas Jombang ini merupakan tarian yang mengkisahkan perjuangan seorang pangeran di medan pertempuran. Meski menggambarkan seorang pangeran, tapi dalam perkembangannya, tarian ini menjadi lebih sering ditarikan oleh perempuan, sehingga muncul gaya tarian yang lain yaitu Remo Putri. Tarian ini memiliki gerakan yang indah dan syarat akan filosofi, sehingga menjadikannya tarian yang sangat unik. Properti yang digunakan yaitu sabuk dan keris yang dipakai di pinggang serta selendang yang menggantung sampai mata kaki. Tari Merak dari Jawa Barat merupakan salah satu ragam tari yang mengekspresikan kehidupan burung merak. Tari ini diangkat ke pentas oleh seniman Sunda bernama Raden Cece Sumantri. Properti yang digunakan berupa mahkota atau siger dan garuda mungkur sebagai hiasan kepala. Selain itu, juga menggunakan properti menyerupai sayap merak. Tari Topeng dari DKI Jakarta. Tari Topeng Betawi merupakan salah satu tarian tradisional Betawi yang sudah ada sejak tahun 1930. Para penari selalu menggunakan topeng sebagai ciri khas. Pertunjukan tari ini juga dipadukan dengan unsur musik dan nyanyian khas Betawi, dan tari ini dibawakan secara teatrikal dan komunikatif dengan gerakan yang gemulai. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur. Tari khas kuda lumping terdapat di berbagai daerah, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tarian kuda lumping menampilkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda. Tarian ini menggunakan properti tiruan kuda yang terbuat dari bambu. Properti lainnya adalah keris, selendang, cambuk, dan sesuping. Anak-anak, kali ini anak-anak sudah mempelajari rantai makanan pada suatu ekosistem, teks non-fiksi salah satu ekosistem, dan tarian daerah dan propertinya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.